Selamat siang, salam sehat untuk semua yang saya hormati, para guru besar, para senior, dan sejawat sekalian. Izinkan saya menyampaikan presentasi tentang peran tim Penakib. Untuk yang di Jawa Timur, kata Penakib ini adalah kata yang sudah sangat familiar gitu ya. Namun saya lihat di sini pesertanya ada yang dari Papua, kemudian ada yang dari Kalimantan gitu, di mana beberapa provinsi di Indonesia ternyata hanya Jawa Timur yang memiliki satgas semacam Penakib. Bahkan ketika diadakan rapat di level nasional untuk melakukan analisis agregat kematian ibu 2021, ada satu usulan yang sangat menarik dari Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sebaiknya seperti Penakib ini dirancang untuk program nasional, dan memang sudah dirancang untuk program nasional, nanti akan saya sampaikan dan masuk dalam draft peraturan presiden. Jadi latar belakang adanya Penakib ini kita ketahui bahwa ini adalah hal klasik yang sudah sering disampaikan sebenarnya, tetapi ingin menyampaikan kembali tentang pelaksanaan audit kematian maternal secara nasional tahun 2021 dikatakan bahwa kematian itu terjadi 24 jam. Menurut teori apabila 24 jam itu berarti masalahnya dirujukan. Tapi kalau kita lihat 2 sampai 7 hari setelah di rumah sakit, artinya kontribusi rumah sakit terhadap kematian itu juga cukup besar. Jadi kalau dijumlah antara 24 jam sampai dengan 7 hari, sebenarnya pasien-pasien ini sudah mendapatkan perawatan di tenaga kesehatan. Di sini juga disampaikan bahwa apabila dilihat dari distribusi modifiable factor dari faktor medis maupun non-medis, di mana faktor medis masih sangat mendominasi sebagai penyebab kematian. Untuk nasional 345 kematian ini disebabkan faktor medis, sementara non-medisnya adalah 218. Hal-hal yang klasik yang sering kita temui adalah kendala di tingkat masyarakat, terlambat mencari pertolongan. Nah ini idealnya sudah bisa diatasi apabila ada deteksi dini. Namun faktor medis ini yang sampai saat ini sebenarnya juga menjadi bagian tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikannya. Ya, kalau dilihat lagi dari teori 3 terlambat, nah lagi-lagi dari teori 3 terlambat ini selalu bahwa terlambat ketiga yaitu sudah sampai di vaskes namun terlambat mendapatkan pertolongan masih paling menonjol sebagai penyebab kematian. Jadi hampir sama dengan slide sebelumnya. Saya agak cepat saja. Salah satu penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan melihat kematian ibu selama 1 tahun, ternyata apabila kita lihat lagi di rumah sakit tersebut, maka faktor-faktornya tidak hanya SDM, tetapi yang lebih mendasar adalah organisasi pelayanannya ini. Ini menjadi menarik karena ternyata organisasi pelayanan ini sebenarnya berkontribusi, bisa menjadi berkualitas ataupun sebaliknya. Nah kita ketahui dari McCarthy-McManey tentang kematian ibu sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh determinan dekat, tapi ada determinan antara maupun determinan jauh. Jadi kematian ibu ini menjadi rangkaian yang sangat panjang sebenarnya untuk diselesaikan. Nah kalau kita lihat bagaimana menyelesaikan ini di level rumah sakit. Di level rumah sakit sebagai SPOG maka IPC atau Interprofessional Collaboration ini saat ini selalu didengungkan oleh WHO sebagai salah satu cara bagaimana ini untuk meningkatkan mutu. Dan secara teori memang bisa meningkatkan mutu. Harapannya para SPOG ini memiliki skill untuk bagaimana menjadi leader di klinis atau di rumah sakit untuk membawa pasukannya menjadikan sasaran terakhirnya adalah keselamatan pasien. Bagaimana di level makro atau di level area di kabupaten, provinsi dan sebagainya. Ini ada sebuah jurnal dari Austin dan kawan-kawan menyatakan bahwa untuk mencapai mutu yang baik maka harus ada struktur yang baik, harus ada
proses yang baik. Nah, struktur yang baik tidak hanya di rumah sakit, tapi di level kebijakan juga harus ada, di level komunitas, di distrik, kemudian di fasilitas juga ada. Sebagai SPOG, harapannya tidak hanya bisa membawa tim di rumah sakit ini memberikan mutu pelayanan yang baik, tetapi bagaimana membuat meyakinkan kepada stakeholder, kepada dinas kesehatan, kemudian bupati, dan lain sebagainya, untuk menjadikan pelayanan kesehatan ibu sebagai prioritas. Di beberapa daerah di mana SPOG-nya sangat aktif meyakinkan kabupaten kota, ini sudah terbukti pelayanan maternal dan bisa menurunkan angka kematian ibu. Kedepan akan banyak harapannya SPOG yang menjadi champion-champion di daerahnya, yang tidak hanya bekerja di rumah sakit, tapi mampu meyakinkan bupati, mampu meyakinkan gubernurnya untuk mengalokasikan anggarannya agar menjadikan pelayanan maternal menjadi pelayanan prioritas. Oleh sebab itu, sejawat sekalian yang saya hormati, di naskah akademik sebagai dasar pembuatan peraturan presiden, dan ini di dalam pembuatan naskah akademik di sini ada beberapa pakar, sepakat bahwa harus ada pembentukan Pokja, mulai level nasional sampai kabupaten kota. Nah, nanti akan saya sampaikan ternyata dalam draft ini nanti akan sampai pada level desa. Jadi mudah-mudahan draft ini segera rilis. Dari kami para konsultan sudah menyampaikan ke Kementerian Kesehatan. Nah, memang kita kemarin sedikit disalib di tikungan oleh stunting, tapi ke depan stunting dan Pokja penurunan angka kematian ibu bayi akan menjadi satu. Nah, ini juga sejalan dengan strategi dari Kementerian Kesehatan bahwa kerangka pendekatan untuk menurunkan angka kematian ibu tidak hanya di rumah sakit, tapi kerangka pendekatannya adalah multisektor. Ya, sedikit sekilas tentang draft Perpres, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang penting di sini adalah penguatan komitmen kepemimpinan dalam hal ini diwujudkan sebenarnya adalah membentuk Pokja, di mana Pokja-Pokja ini di level provinsi akan dipimpin langsung oleh gubernur, di level kabupaten akan dipimpin langsung oleh bupati atau wali kota. Nah, ini hampir sama dengan slide sebelumnya. Nah, peningkatan peran serta ini mulai level nasional, kemudian lembaga pemerintah daerah dan organisasi profesi juga dilibatkan dalam Pokja tersebut. Ya. Kemudian ada beberapa pasal, nah penyelenggaraan sampai tingkat kabupaten kota. Nah, ini draftnya adalah demikian, sahabat sekalian. Jadi nanti di level desa itu ada Pokja atau mungkin tim peduli KIA, yaitu di desa dan kecamatan, nanti akan dibina langsung oleh puskesmas. Harapannya mereka akan mendeteksi berapa ibu yang bermasalah, kemudian bagaimana pembiayaannya dan lain sebagainya. Kemudian di level kabupaten juga tahu pemetaan ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi, di level provinsi juga demikian. Bupati harus melaporkan kegiatan ini secara berkala, yaitu minimal setahun 2 kali kepada gubernur, dan gubernur akan melaporkan ini kepada Pokja nasional yang kemungkinan nanti akan dipimpin oleh Kementerian atau Kemenko PMK. Nah, Kemenko PMK akan melaporkan ini langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga ke depan Pokja ini menjadi sangat strategis. Nah, inilah diperlukan peran serta dari sejawat sekalian di daerah untuk bagaimana mendorong Pokja ini terus beraktivitas dan bisa berhasil guna. Sekilas tentang Penakib di Jawa Timur. Nah, Penakib di Jawa Timur ini sebenarnya menginspirasi untuk Pokja Pakib di pusat, di mana secara struktur organisasi adalah seperti ini, yaitu ada Satgas Pemberdayaan Masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, ada Satgas AMPSR, kemudian ada tim mentor provinsi. Ya.
Nah, juga ada Dewan Pakar. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tentang Dewan Pakar ini adalah memberikan pertimbangan sesuai kompetensi, kemudian memberikan bimbingan pada satuan tugas, dan tim audit maternal perinatal surveillance dan respon. Nah, ini akan melekat nanti tugasnya di Dewan Pakar. Untuk Satgas Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya wadah bagi para organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ataupun yang lainnya untuk berperan serta dalam hal ini. Kemudian Satgas Kesehatan Dasar, beberapa tugasnya sudah saya coba highlight di sini, penting sekali nanti bagi sejawat sekalian yang ditunjuk untuk di Satgas Yandas, paling tidak bisa melakukan tugasnya ini dengan baik adalah pertama harus ada database, kemudian bagaimana nanti pelayanan dasar ini mampu secara optimal mendorong atau mendeteksi kehamilan-kehamilan yang berisiko. Kemudian kesehatan rujukan. Masalah rujukan ini masih menjadi masalah yang sering kita temui dan nanti ke depan rujukan untuk ibu hamil sudah tidak lagi rujukan berjenjang. Tim-tim yang akan mendukung satuan tugas antara lain tim AMPSR. Detail tentang AMPSR yang saat ini dibanding AMPSR yang sebelumnya besok akan saya sampaikan, memang agak ada perubahan-perubahan yang notabene perubahan ini akan jauh lebih baik, jauh lebih sederhana, harapannya ini bisa lebih efektif. Tim mentor, nanti akan ada tim mentor dan kata pendampingan ini di dalam draft Perpres ini menjadi satu kata kunci karena AHS atau Academic Health System nanti menjadi pendamping pada program penurunan angka kematian ibu. Jadi misalkan nanti ada mahasiswa FK, mahasiswa bidan, ini juga akan diberdayakan bagaimana mereka bisa menurunkan berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Tim IT, mau tidak mau di zaman saat ini kita sangat tergantung IT. Namun yang kita lihat saat ini tiap kabupaten kota membuat aplikasi sendiri-sendiri. Nah, ini nanti ke depan akan ada satu aplikasi khusus tentang ini, jadi akan dijadikan satu dan akan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Nah, untuk itu perlu tim IT di tiap kabupaten kota yang mendukung gitu ya. Tim kemitraan. Tim kemitraan di sini adalah bagaimana membangun kemitraan dengan pihak-pihak. Terus terang aja pada program ini butuh dana. Kalau hanya mengandalkan pemerintah saja itu akan sulit. Salah satu kabupaten yang sudah bekerja sama untuk menurunkan angka kematian ibu bayi bermitra dengan perusahaan-perusahaan minyak sudah ada yang bermitra dengan PT KAI memberikan CSR-nya untuk meningkatkan kompetensi dan ini bisa berlangsung dengan baik. Hal inilah nanti akan diwadahi pada tim kemitraan. Penganggaran, karena ini nanti adalah program prioritas, kami sudah melakukan advokasi ke beberapa lembaga yang mengurusi tentang penganggaran, bahwa apabila nanti memang di kabupaten kota ada pergub yang menyatakan ini prioritas, maka anggaran ini akan diprioritaskan. Nah, bagaimana dengan orang yang terlibat seperti kita-kita, yaitu adalah yang berkomitmen. Nah, harapannya nanti ke depan kita semua berkomitmen, memiliki kapasitas sesuai kebutuhan kabupaten, sesuai dengan tupoksi, dan mengikuti kebijakan yang telah ada. Nah, ini contoh-contoh nanti organisasi yang akan terlibat langsung dalam penurunan angka kematian ibu. Tadi sudah saya sampaikan tentang struktur dan sebagainya termasuk tupoksi. Nah, apabila sudah dibentuk, maka selanjutnya adalah membuat rencana kerja. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.